Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qaumas kini menjadi sorotan butut pernyataannya yang membandingkan aturan pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing. Anggota DPR RI fraksi PKB Lukman Hakim menyebut pihak yang mempermasalahkan pernyataan itu sekedar mencari perhatian dan kurang kerjaan. Lukman juga menyinggung pihak yang hendak melaporkan Menak Yakut ke ranah hukum terkait pernyataan tersebut. Dia heran lantaran menilai Gus Yakut tak bersalah tapi hendak diseret ke aparat hukum. Ia menilai tak ada yang salah dari pernyataan Menak Yakut. Lukman menilai hal yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat harus diatur oleh pemerintah. Dia mewanti-wanti pernyataan Menak Yakut tersebut agar tak dipelintir. Menak Yakut sebelumnya menjelaskan tidak melarang penggunaan pengeras suara masjid ataupun musola. Menurutnya pemerintah hanya mengatur besar volume. Ia meminta volume pengeras suara diatur maksimal 100 desibel, sebagaimana tertera dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara masjid dan musola. Selain itu, waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Menak Yakut menilai suara-suara dari masjid selama ini merupakan bentuk syiar. Namun dia menilai suara dari masjid bisa menimbulkan gangguan jika dinyalakan dalam waktu bersamaan. Sekarang ini Pak, seperti apa? Soal Aturan azan sekarang. Oh iya itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker